على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تؤمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهم إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pengarahan dari Pak Kepala Sekolah kepada Bapak Jalaluddin Jabbar, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati rekan-rekan dewan guru yang hadir pada hari ini dalam rangka pelaksanaan tes kemampuan akademik atau yang disingkat dengan TKA. TKA ini merupakan salah satu syarat ketika memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Itu TKA. Namun TKA ini bukan sebagai syarat kelulusan, sehingga oleh pemerintah ya, TKA ini tidak bersifat wajib. Tidak bersifat wajib, akan tetapi diharuskan, yang harus diikuti oleh seluruh siswa-siswi kelas 9 ya. Nah, oleh karena itu anak-anak, tentu setiap kegiatan, ada pepatah mengatakan likulli maqamin maqamun wa likulli maqalin maqalun. Setiap perkataan itu ada tempatnya, setiap tempat itu likulli maqamin maqamun, setiap keadaan itu ada tempatnya anak-anak. Ketika kita main-main, tentu kita main-main ya. Ketika sedang serius, tentu harus serius. Jadi ketika kalian upacara, jangan sampai ada yang main-main, yang ngomong, yang cengengesan ya. Pak Guru paling marah ketika ada kegiatan yang serius terus kalian cengengesan. Jadi jangan dijadikan kebiasaan hal-hal yang seperti itu, terutama ketika apel ya. Posisi harus siap, harus diam, harus seperti itu ya. Karena kalau dibiarkan seperti itu ya tetap akan tidak disiplin seperti itu. Hari ini kita akan mulai untuk TKA, dan TKA ini adalah kali pertama dilaksanakan di Indonesia untuk TKA ini. Kalau dulu di masa-masa guru-guru yang ada di sini itu ada namanya ujian nasional. Mata pelajarannya itu matematika, hampir semua mata pelajaran untuk diikuti ketika ujian nasional. Nah, untuk saat ini ya TKA ini walaupun tidak wajib akan tapi diharuskan ya, itu hanya 2. Hari ini kalian akan mengikuti ujian matematika, kemudian besoknya itu kalian akan mengikuti ujian bahasa Indonesia ya. Nah, tempat enaknya kalian tidak akan mengikuti ujian matematika dan bahasa Indonesia lagi. Cukup dengan TKA ini, sehingga kalian akan fokus ke mata-mata pelajaran yang lain. Itu ya. Nah, sebagai tambahan nilai tentu akan ada ujian-ujian praktek untuk selanjutnya. Ya kalian? Ya. Kalau besok ya disetrika dulu bajunya besok ya. Jangan seperti itu. Anak-anak Darut Thaubah tuh harus rapi. Harus rapi. Ente mana, kenapa nggak minjam ini sepatu? Di siapa kini hafisin? Bisa tuh. Ya, atau di Nisa itu. Kelas 7, kelas 8 bawa buku pokoknya. Ya. Kelas 7, kelas 8 bawa buku.
Nah, lihat kayak Irsan tadi tuh. Pokoknya setiap agenda-agenda yang resmi, jangan sampai kalian tuh cengengesan, ketawa ke TV. Ya, Irsan ya. Payu dapat dia hadiah Irsan itu barusan. Semuanya hari ini kita memulai ya ujian kita ini. Ujian ini merupakan bagian dari proses untuk naik ke tingkat selanjutnya. Tanpa ujian kita tidak akan bisa naik level. Ketika kalian hidup juga itu merupakan ujian. Ketika kalian dihukum oleh guru itu ujian juga untuk dijadikan pelajaran supaya jangan diulang-ulang kembali kesalahan yang telah dilakukan itu. Nah, hari ini juga untuk sebelum masuk kelas, masuk ruang ujian, kalian akan dibacakan tata tertib di ruang ujian oleh bagian panitia yang nanti mungkin akan disampaikan oleh Ustadz Ilyas ya untuk tata tertib ujian. Nah, untuk pengawasnya itu dari luar ya, untuk pengawasnya dari luar. Dan untuk pelaksanaannya kita mulai dari jam 8 sampai dengan sampai sore ya. Semoga tidak ada hambatan apapun hari ini. Jika tidak ada hambatan apapun, maka pelaksanaan TK ini akan berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, supaya semoga tidak terjadi hal-hal ketika pelaksanaan tryout kemarin. Kalau itu terjadi, maka ya bahkan sampai maghrib nanti jadinya ya. Nah, untuk itu anak-anak, karena ini adalah mata pelajaran matematika, kalian boleh membawa satu lembar kertas dan satu pulpen ya untuk oret-oret ya, untuk oret-oret. Nah, untuk ujian ini memang akan diawasi oleh kamera, nanti akan live ya, akan live. Ujian kita akan live, jadi langsung dilihat oleh pusat, oleh pengawas kabupaten, pengawas provinsi sampai dengan pengawas tingkat nasional. Langsung dilihat secara online. Oh, ini si Dika nih. Oh, ternyata kecil namanya Dika ini. Gak pernah gunting lagi katanya kita nanti. Ya, oleh karena itu kalian jangan main-main intinya ya di dalam ruangan, jangan main-main. Nah, ketika kalian keluar, bermain-mainlah sepuas-puasnya. Ketika kalian sudah keluar, tak apa, tapi jangan sampai kalian main-main merusak suasana yang nyaman di dalam ruang ujian ya. Semuanya kartu ujian kalian sudah ada. Kartu login di mana kartu loginnya? Atau di atas meja mungkin tepatnya ya, kartu loginnya. Mungkin atas meja kartu loginnya. Jadi kalian tinggal login saja. Ya. Ya, baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Kemudian nanti setelah ini akan ada sedikit pengarahan dari panitia TKA ini. Ya, demikian. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, tata tertib yang akan dibacakan oleh panitia TKA 2026 yang akan disampaikan oleh Ustadz Ilyas. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Cek 1. Sahril sama Haikal saya kasih waktu 1 menit masukkan bajunya ya. Sebelum ke tata tertib, kami ingin menyampaikan daftar peserta TKA 2026 ya. Atau nanti bisa kalian baca di belakang sini sudah ditempel semuanya. Ini jumlah pesertanya 8 orang. Sesi pertama itu 7 orang, yakni dari jam 8 sampai jam 9.45. Sesi kedua ada 5 orang dari jam 10.15 sampai jam 12.00. Sesi ketiga itu ada 6 orang dari jam 12.30 selesai makan dan sholat. Selesai sholat dan makan itu dari jam 12.30 sampai 14.15. Nanti bisa kalian lihat di mading ya, yang sudah tertempel daftar pesertanya. Kemudian kami akan bacakan tata tertib tes kemampuan akademik atau TKA tahun pelajaran 2025-2026. SMP Islam Terpadu Darut Thayyibah NW Ketangga. A. Ketentuan umum dan kehadiran. 1. Peserta wajib hadir di lokasi ujian paling lambat 30 menit sebelum sesi dimulai. Artinya jam 7.30 itu sudah sangat terlambat ya. Jadi di bawah sebelum jam 7.30 sudah di sini berarti. 2. Peserta yang terlambat hadir hanya diperbolehkan mengikuti tes setelah mendapatkan izin dari ketua panitia tanpa diberikan tambahan waktu. Nah, kalau kalian terlambat dan tidak diizinkan masuk oleh panitia, maka kalian tidak boleh ikut TKA. Pun kalau dikasih masuk ke dalam kelas, misal kalian 5 menit itu sudah waktu kalian untuk menjawab, tidak ada tambahan waktu. 3. Peserta wajib menggunakan seragam sekolah lengkap dan rapi ya, sesuai ketentuan hari tersebut. Nah, jadi harus rapi dasinya, tidak usah bengkok-bengkok, itu diperbaiki dasinya ya. Ananda Sahril belum punya dasi ya? Belum ada? Hah? Sudah? Mana dasinya? Di pondok ya. Pinjam punya temennya ya, pinjam punya temennya. Wandi mana itu tadi? Berpakaian islami menutup aurat dan bersih ya. Kalau ada setrika itu yang peserta dilarang membawa barang-barang berikut ke dalam ruang ujian: buku, catatan atau kertas dalam bentuk apapun ya, kecuali yang sudah diminta tadi ya, 1 lembar kertas dan juga pulpen ya. Tidak ada alasan sehingga pulpen juga tidak ada ya. Bawa sendiri. Poin 2, alat komunikasi elektronik ya, HP, smartwatch dan lain-lain. Kamera, kalkulator dan alat bantu hitung lainnya. Tas dan jaket wajib diletakkan di tempat yang telah disediakan di luar ruangan ujian. Ini tidak boleh kalian bawa ya. Dan juga tidak boleh membawa senjata tajam. Tidak boleh membawa senjata tajam. Tidak boleh membawa barang-barang terlarang seperti
narkotika, dan lain-lain. B. Prosedur memasuki ruangan. 1. Peserta memasuki ruangan 15 menit sebelum tes dimulai setelah tanda masuk dibunyikan. 2. Peserta menempati tempat duduk sesuai dengan nomor peserta yang telah tertera pada kartu ujian. Nah, di dalam sudah ada nama-nama kalian. Sudah kalian cek tadi pagi? Di sana ada nama-nama kalian. Kalau sudah giliran kalian pada sesinya, duduk di mana di tempat nama kalian tertempel. Tapi bukan di atas nama yang tempel itu, kalian jadi di kursinya duduk. Ya. 2. Peserta sudah ya. 3. Peserta meletakkan kartu peserta di atas meja untuk diverifikasi oleh pengawas. Nah, ini yang akan saya bagikan sekarang. Tidak boleh hilang. Kalau hilang gimana? Gimana kalau hilang? Nanti kita bicarakan di belakang ya. 4. Peserta mengisi daftar hadir. Nah, daftar hadir sudah ada ya. Dengan menggunakan alat tulis sendiri, ya, menggunakan pulpen sendiri, jangan pakai pulpen temannya. Ya, temannya sedang nulis, pinjam dulu pulpennya sama tangannya, tanda tangan, tidak boleh. C. Pelaksanaan tes. 1. Peserta melakukan login pada aplikasi ujian menggunakan username dan password sesuai dengan kartu login sudah ada di sini. 2. Peserta wajib mengecek kesesuaian data identitas yang tampil di layar sebelum memulai tes. Haikal. Sebelum memulai tes, cek dulu benar apa enggak datanya. Siapa tahu tanggal lahirnya salah, ya. Jangan sampai nanti ada di antara kalian yang lahirnya tahun 1945 nanti lahirnya. Cek dulu ya. 3. Pengerjaan soal dimulai setelah pengawas memberikan tanda atau membacakan petunjuk teknis. Ya. 4. Selama ujian berlangsung, peserta dilarang 1. Menanyakan jadwal jawaban soal kepada siapapun. Artinya tidak boleh berdiskusi, udah kerja sendiri-sendiri aja. Ini PKA ini pengganti ujian nasional, ya, pengganti ujian nasional. Jadi selanjutnya itu tidak ada ujian nasional pakai kertas gini. Kalau dulu pakai kertas, sekarang ujian nasionalnya 2 hari. Full menggunakan komputer. Supaya kalian tidak penyakitan. Ya, biasanya kalau punya penyakit TBC itu susah. Ya, kalau kalian TBC tidak bisa komputer, ya, TBC. Nah itu yang panas-panasan itu maju aja ke depan, saling sendet. Poin 2, bekerja sama, menyontek atau memberi bantuan kepada peserta lain. Tidak boleh, ya. Berbicara atau membuat kegaduhan yang mengganggu ketenangan ujian. Harus terus ya. Diam sudah. Tidak perlu, jangan buka mulut sama sekali sampai selesai ujian. Ya, bagaimana kalau misal izin BAB katanya? Ya, boleh saja kalau izin BAB, ya. Nanti pada saat ujian. Sekarang, kirain contoh, silakan. 1 menit. Maulana 1 menit. Kalaupun ada sisa, udah tabung untuk nanti. Poin 4, meninggalkan ruangan tanpa izin dari pengawas. Contoh, ke kamar kecil hanya diperbolehkan secara bergantian dan dikawal. Gitu. Dikawal kalian ke kamar mandi. Betul enggak kalian ke kamar mandi? Jangan sampai izin ke kamar mandi sampai kamar berat, rasa kepala itu tidur jadinya. Dikawal sampai ke kamar mandinya, ya, ndaklah ikut masuk, ini ngarang-ngarang aja, ya. Pengawasnya cewek ya, pengawasnya, ya.
nanti dikawal oleh pengawasnya yang perempuan, yang laki-laki khusus dikawal oleh Pak Guru Rianto. 5. Peserta yang mengalami kendala teknis, komputer error, koneksi terputus, wajib segera melapor kepada pengawas atau proktor dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu. Biasanya masalah kita ketika TKA atau ANBK dan sebagainya itu di masalah sinyal, ya, kualitas sinyal buruk. Tiba-tiba keluar, tiba-tiba putih semua layarnya, tiba-tiba error, ya. Angkat tangannya, jangan angkat tangan temennya gitu, ya. Angkat tangannya sendiri, ya. Informasikan kepada pengawas ataupun proktor. Penutupan tes. Peserta dilarang meninggalkan ruangan sebelum waktu ujian berakhir. Kalaupun sudah selesai mengerjakan tes, tapi waktu belum selesai, berarti tetap diam di dalam ruangan. Kecuali ada izin dari pengawas. Karena pengawasnya dari luar ini adik-adik. Ya. Seperti yang disampaikan tadi, khusus untuk TKA ini langsung diawasi oleh pemerintah pusat melalui Zoom. Jadi tidak ada lagi waktu main-main. Ya. 2. Setelah selesai mengerjakan, peserta harus memastikan sudah menekan tombol selesai atau submit pada aplikasi. Jangan sampai sudah selesai tapi belum klik selesai, ya, atau submit, ya. Pastikan semuanya dengan teliti. 3. Peserta meninggalkan ruangan dengan tertib dan tenang setelah diperiksa oleh pengawas. Artinya kalau keluar dari ruangan itu harus rapi, tertib, jangan sampai saling sendat. Kayak gupron di parangan subuh bukan ke sehari misal saling sendat gitu kan, tiba-tiba nyelonong lewat bawah kita begini subuh. 4. Dilarang mendokumentasikan atau memotret atau menyebarluaskan soal ujian dalam bentuk apapun, ya. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan sanksi berat. Apa sanksinya? 1. Sanksi-sanksi. 1. Peringatan lisan diberikan kepada peserta yang melakukan pelanggaran ringan. Apa saja pelanggaran ringannya? Berbicara dan membuat keributan. Nah, itu pelanggaran ringan. Ditegur dulu. Ditegur sekali, tegur 2 kali, ditegur 3 kali pakai lisan. Kalau udah 3 kali tegur pakai lisan, maka sepatu melayang, ya. 2. Didiskualifikasi. Diberikan kepada peserta yang terbukti menyontek, membawa HP ke dalam ruangan atau menggunakan bantuan orang lain atau joki, ya. Ini akan didiskualifikasi atau dikeluarkan. Berarti nilai TKA kalian 0 kalau kalian nyontek. 0 nilai kalian. Ini nilai ujian. Masa iya di ijazah kalian nilai ujiannya 0? Ini mikirnya pakai otak atau pakai ibu jari kaki gitu. Mikir orang itu, ya. 3. Pembatalan nilai diberikan jika ditemukan bukti kecurangan sistemik atau penyebaran soal ujian. Sempurna nilai ujian kalian tapi kalian ketahuan menyontek, melakukan kecurangan, kalian mendokumentasikan soal, kemudian kalian posting dan lain sebagainya, maka walaupun nilai kalian sempurna itu akan menjadi batal, ya. Oke, itu untuk tata tertib
Catatan untuk panitia, pastikan setiap ruangan ujian memiliki salinan tata tertib ini yang ditempel di pintu masuk atau dibacakan oleh pengawas sebelum ujian dimulai untuk memastikan transparansi dan kedisiplinan. Semoga pelaksanaan TKA di SMP Tidar Toiba Ilmu Ketangga berjalan lancar dan berkah. Amin. Ya Muji Masailin. Tetangga 5 April 2026. Tertanda Ketua Panitia Sururi Saadi SPD, Sekretaris M. Ilya Syarif Hidayatullah ST, mengetahui Kepala Sekolah M. Jalaluddin Jabbar ST. Demikian tata tertib ini kami sampaikan, mudah-mudahan ini dilaksanakan dan diundangkan di dalam ruangan ujian. Oh ya, karena ini terdapat 3 sesi, yang sesi 2, sesi 3, ini sesi 2 jam berapa? Sesi 2 itu mulainya jam 10.15. Manfaatkan waktu kalian ini untuk store di guru-guru yang lain. Manfaatkan itu sesi 2, sesi 3. Form perkembangan belajar kalian itu. Oh, yang kelas 3 di kebagian tetap kami ujian ya. Baik, demikian. Allahumma fiq wal hadi nasabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir penutup. Marilah kita tutup acara kita dengan sama-sama melapaskan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.